Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rupiah dengan NPM 2478269. Saya di sini akan mengerjakan paket Excel 13.5.2 yaitu Wireless Technology Exploration. Nah, di sini ada addressing table. Nah, di sini ada device-nya. Ada corporate router, ada corporate server, lalu ada corporate WLC, lalu ada LAPC17C6, lalu ada laptop. Nah, di sini ada branch office-nya, ada branch router, branch server, branch WLC, lab B1 to B6, juga ada central office yang ada CO server, seluler, CO router, dan juga cell towers. Nah, di sini ada interface sesuai dengan device dan juga ada IP address sudah sesuai dengan device dan juga subnet mask, lalu ada default gateway. Nah, di sini yang pertama ada objektifnya itu menjelajahi jaringan nirkabel, lalu menambahkan konektivitas WiFi ke ruang rapat, lalu menambahkan konektivitas nirkabel ke kedai kopi di zona mati seluler, lalu menambahkan konektivitas nirkabel ke kantor rumah. Nah, di sini di bagian 1 ada menjelajahi jaringan nirkabel. Di sini ada pertanyaan, bagaimana keempat kantor tersebut terhubung dan jenis kabel apa yang menghubungkannya? Nah, di sini ada kantor pusat terhubung ke kantor cabang. Ini ke sini, ini ke sini. Itu kantor pusat terhubung ke kantor pusat melalui fiber. Kantor pusat saat ini belum terhubung. Lalu masuk ke dalam kantor perusahaan, perhatikan 6 titik akses nirkabelingan yang berhubungan dengan lemari kabel. Bagaimana LWP terhubung ke jaringan? LWP terhubung melalui kabel tembaga melalui saklar ke pengontrol LAN nirkabel. Kemudian bagaimana menara seluler terhubung ke server kantor pusat? Menara seluler terhubung menggunakan kabel koaksial ke server kantor pusat. Kemudian di sini arahkan ke kantor cabang, perhatikan bahwa 5 LWP terhubung melalui kabel lembaga ke saklar kabel di lemari kabel. Saklar tersebut kemudian terhubung ke WLC cabang. Nah, di sini kita akan klik. Ini tadi untuk pertanyaannya. Kemudian kita kembali. Nah, ini juga untuk di pertanyaannya tadi. Selanjutnya di step 2, kita akan memverify connectivity. Lalu kita pilih yang ini, kita tunggu. Nah, kita akan klik laptop. Nah, kita akan desktop, lalu kita coba tes ping 192.168.2.10. Nah, di sini RTO berarti dia sudah terhubung, lalu kita ping 192.168.
5.2. Nah, di sini juga berhasil terhubung. Nah, di sini ada pertanyaan. What the device with a different physical connection? Apa saja koneksi fisik yang digunakan antara smartphone dan server kantor? Nah, jadi ya jawabannya adalah smartphone ke penala seluler menggunakan kabel seluler dan menala seluler ke kantor pusat ini menggunakan kabel koaksial. Jadi kantor pusat ke kantor pusat itu menggunakan serat optik. Nah, kita akan kembali kita ke branch office. Kita klik branch office, kita ini kita taruh ke sini, bots room. Kita akan klik, kita akan ke config. Kita config. Kita ke global. Kita beri nama LAP B6. LAP B6. Kemudian kita ke interface.
gigabit internetnya. Ke radio, kita range-nya kita pilih 75. Kemudian kita ke sini, pilih connection. Dari sini. Pin switch. Nah, di sini pas Ethernet 22. Oke. Lanjutnya kita klik titik 3 ke desktop, langsung IP kita ke static, kita ke DHCP, kita tunggu. Kita tunggu. Nah, di sini laptop 3 mendapatkan IP 192.168.2.107 dan juga 255.25 subnetnya 255.25.25 dan .0. Lalu ada default gateway-nya 192.168.2.1 dan DNS servernya 192.168.1.10. Nah, di laptop 3 kita akan testing kita akan testing 192.168.2.1. Nah, di sini berhasil untuk default gateway-nya. Kemudian kita ping lagi. Ping 192.168. Di sini udah Nah, di sini sudah terhubung juga, jadi sudah aman. Kemudian kita ke part 3. Kita ke
sini ke koaksial. Kita di sini kembali dulu. Sini ke sini. Koaksial di sini. Lalu kita koaksial 3. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tether a laptop to the smartphone. Nah, di coffee shop kita klik smartphone-nya. Kita config. Ini kita config 3G dan 4G. Nah, dia sudah mendapatkan IP yaitu 192.16.2.101. subnet masknya 255.255.0. Jadi kita klik setting. Di sini sudah mendapatkan DHCP-nya. Nah, di sini kita akan klik laptop. Di laptop kita pilih desktop. Nah, power statusnya kita on. Lalu kita klik pair. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan klik smartphone dan juga Bluetooth. Pair. Nah, selanjutnya kita part 4 add wireless. Kemudian kita ke home office. Kita akan menghubungkan yang ini nih.
Nah, di home office kita menggunakan koaksial. Kita hubungkan dengan central office. Nah, selanjutnya kita ke step 2. Klik home office, lalu kita klik ini. Kita klik GUI. Kita klik status. Kita lihat di wireless, kita auto. Kita beri nama Home Sweet Home. Home Sweet Home. Selanjutnya kita akan ke security. Passwordnya adalah
My Secure Net. Nah, kita save. Nah, sudah selesai. Step 3, verify connectivity. Kemudian di laptop 2, kita config, lalu keluar lalu 0, WPA 2 PSK, passwordnya kita kasih My Secure Net. Kemudian kita ke desktop, IP, tunggu dia mendapatkan IP. Nah, sudah mendapatkan IP dengan IP address 192.168.0.101, subnet masknya 255.255.25.0, default gateway-nya 192.168.0.1 dan DNS servernya 192.168.1.10. Nah, kita ke command prompt, ping 168.6.1, ping 192.168.6.1. Sudah bisa, sudah terhubung, berarti tandanya di sini ada pertanyaan refleksi. Apa manfaat keseluruhan ditawarkan teknologi nirkabel bagi pengguna akhir?
Teknologi nirkabel menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan, membebaskan pengguna dari batasan fisik jaringan kabel tradisional. Bentuk jaringan nirkabel mana yang paling menguntungkan? Teknologi nirkabel tidak boleh dilihat sebagai satu sama lain, melainkan bagaimana keduanya dapat secara kolektif berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Contoh yang baik dari hal ini terlihat dalam aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menambahkan laptop ke ponsel pintar atau smartphone yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk terhubung kembali ke CO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Bagaimana masing-masing kelompok berikut dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan? Semua kelompok menikmati manfaat yang sama dari teknologi nirkabel dan yang dirinci di bawah ini, yaitu Bluetooth, kemampuan untuk berkomunikasi dalam jarak pendek dengan perangkat jaringan yang peripheral. Ini mencakup hal-hal seperti mouse, headset printer, laptop, ponsel pintar, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk mengaktifkan akses internet untuk laptop dan tablet melalui koneksi jaringan seluler pintar seluler. Kemampuan untuk memiliki akses jarak jauh tanpa kabel sumber daya jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik, mencakup hal-hal seperti basis data perusahaan, printer, situs web, dan lain-lain. Karena teknologi seluler telah tersedia secara luas, seringkali menjadi satu-satunya cara untuk terhubung ke sumber daya perusahaan ketika koneksi fisik seperti kabel dan DSL tidak tersedia. Wifi teknologi ini memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya di bawah kendali suatu tempat fisik. Teknologi ini tidak memiliki jangkauan yang sama dengan teknologi seluler yang seringkali memaksa orang untuk pindah ke tempat fisik di mana WiFi disediakan sehingga mengurangi mobilitas pengguna. Baik, sudah selesai. Baik, segitu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.